Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam jumpa dengan Supriyanto Channel. Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal di kecamatan, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Setelah Ridwan Kamil dinyatakan kalah, baik itu versi quick count dari semua lembaga survei menyebutkan bahwa Ridwan Kamil ini kalah, maupun dari formulir C1 KPU juga menyebutkan bahwa Ridwan Kamil ini kalah telak oleh Pramono Anung dengan selisih suara lebih dari 500.000 suara. Hari ini mereka kemudian mengadakan sayembara. Kubu Ridwan Kamil dan Susono mengadakan sayembara untuk mencari bukti-bukti kecurangan. Itu kan artinya mereka nggak punya. Coba bayangkan gitu ya. Mereka kan ini tim yang sangat luar biasa besar. Ada tim sesnya gitu ya. Ada struktur partainya. Dan semua mereka bergerak. Harusnya nggak perlu sayembara. Mereka pasti udah punya bukti dan data-datanya kalau memang terjadi kecurangan di Pilgub DKI Jakarta. Tapi ini dibuat sayembara. Itu kan artinya mereka nggak punya data. Hari ini tersiar kabar, beberapa saksi dari pihak paslon 01 mendadak kompak menolak menandatangani hasil rekapitulasi di level kecamatan itu. Setelah didesak, apa alasan tidak mau menandatangani hasil rekap yang bisa disaksikan secara transparan oleh seluruh saksi paslon baik 01, 02 dan 03 itu? Mereka tidak memberi jawaban pasti. Kejadian serupa terjadi di 9 kecamatan. Seorang netizen berhasil merekam kejadian penolakan tanda tangan oleh saksi dari Ridho. Bagi saksi harus tanda tangan, Pak. Ya serah-serah gua dong, gak mau tanda tangan. Nggak ada, kenapa? Penyebabnya, keluhannya apa? Kagak boleh sama pimpinan kita. Penyebabnya apa? Dari beberapa saksi pihak Ridwan Kamil, ada yang memberikan alasan tidak mau tanda tangan karena diperintah atasannya. Lalu ada yang menyampaikan bahwa mereka tidak mau tanda tangan karena yang datang mencoblos di TPS itu sedikit. Dua alasan yang terkesan dicari-cari. Patut diduga, modus saksi Ridho tidak mau tanda tangan rekapitulasi suara kecamatan adalah mereka mentarget untuk menjadikan beberapa TPS di kecamatan itu akan dilakukan pencoblosan suara ulang atau PSU. Karena satu-satunya harapan mereka untuk menghalangi kemenangan satu putaran paslon 03 adalah dengan mengurangi suara Pramdul hingga di bawah 50%. Tapi modus ini keburu ketahuan oleh netizen Jakarta. Dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap cara-cara tidak sportif yang bisa merusak citra Pilkada Jakarta itu. Nah, yang kayak begini gue paling gak demen nih kan. Ada calon gubernur kalah pula lagi kemarin ya kan, pemilihan suaranya, ya kan, mau melakukan aksi demo bayaran nanti nih jam 2 di depan KPU. Aksi bayaran, gue dapet informasi nih, Cempaka Putih nih, Jakarta Pusat, Tanah Tinggi, ya kan, dapat informasi mereka dibayar untuk datang ke KPU untuk melakukan aksi demo. Tapi gue bilang nih sama teman-teman gue yang tokoh-tokoh Cempaka Putih itu, anak-anak Cempaka Putih Jakarta Pusat semua segala macam, yang tua-tuanya lah, gue bilang, lo bilang sama tetangga-tetangga lo nggak usah ikut-ikut campur, jangan mau diadu domba sama yang bukan warga DKI. Itu aja. Sekarang lagi banyak nih, lagi marak nih yang bukan warga DKI ngacak-ngacak di DKI, ya kan. Ini calon gubernur KTP DKI juga enggak, mau bikin aksi demo, mau ngadu domba Jakarta. Udahlah, cukup lah warga Jakarta, biarkan warga Jakarta mencari nafkah, hidup tenang, bahagia, gitu loh. Kalau semuanya udah kalah, akuin kekalahan, jangan pecundang. Lihat tuh Bang Dharma tuh, ya kan,
pas dia tahu Bang Mas Pram, Bang Rano Karno menang, unggul 50 plus 8%, ya kan? Sesuai data dari KPU, ya, dia langsung ucapin selamat. Tim sesnya pun begitu juga. Udahlah, jangan ngadu domba warga-warga Jakarta lah, Kang Ridwan. Cukuplah, kau bukan warga Jakarta, gitu loh. Jangan acak-acak Jakarta, itu aja. Jangan diadu domba lah. Jangan menggunakan aksi demo bayaran lah, ya kan? Dapat informasi saya dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Tanah Tinggi, Johar Baru sampai Keramat Sentiong sana tuh. Udahlah, iya gak? Nggak usah mencela-mencela lah di Jakarta, ya kan? Kalau udah kalah, udah kalah. Nanti tahun 2029 maju lagi, nyalonin lagi, tapi pindah KTP Jakarta. Itu aja. Kalau nggak punya uang buat pulang, tinggal ngomong ke rumah tim pemenangannya Mas Pram tuh, di Menteng kalau nggak salah, di Jalan Cemara kalau nggak salah. Bilang nggak punya uang buat ongkos pulang ke Bandung. Begitu. Kalau perlu nanti saya ngomong sama kawan-kawan patungan buat beli tiket pos. Gitu. Kalau uang kemarin udah habis buat kampanye, buat beli suara, tapi ternyata suaranya nggak dapet. Seperti di Karanganyar Pasar Baru kemarin, bagi-bagi minyak goreng, beras, tahu-tahu besok pas pencoblosan nggak ada yang milih lo. Kan begitu, sakit kan? Karena kenapa? Jangan disamakan warga Jakarta sama daerah-daerah lainnya. Ini Jakarta nih men, warga-warganya pinter, gitu loh. Ingat lagi nih warga Jakarta, lo jangan mau diadu domba. Hari ini ada aksi demo bayaran, lo jangan mau diadu domba antar warga Jakarta juga, ya kan? Jangan mau lo dibayar-bayar lo. Sementara yang bayar lo itu KTP-nya bukan KTP Jakarta, dua-duanya tuh cagup sama cawagupnya. Yang jelas aja, gitu loh. Kita orang-orang pinter di Jakarta nih, gitu, jangan mau diadu domba. Udahlah, cukup lah. Sudah banyak kita diadu domba, udah sering kita diadu domba. Pintar kita, harus pintar kita, gitu, ngenanggepin strategi politik busuk kayak begini. Itu aja dari saya. Mas Pram, selamat. Anda akhirnya terpilih sebagai gubernur terpilih 2024-2029. Titip Jakarta, Mas Pram, jaga Jakarta. Itu aja dari saya. Dan kemenangan Mas Pram dan Rano Karno, ya, itu bukan hanya kemenangan kawan-kawan organisasi kemasyarakatan, Hawker, Jackmania, FBR, Porokabi, dan lain-lain, termasuk anak-anak Aba, bukan. Tapi kemenangan warga Jakarta. Kita semua berpegangan tangan, bersatu padu untuk mengalahkan titipannya Mulyono. Itu aja. Warga Jakarta, lu harus bangga. Ternyata Jakarta, warga Jakarta bisa ngebuktiin, bisa numbangin titipannya Mulyono. Lu harus bangga itu. Tidak seperti daerah-daerah lainnya. Jakarta lu memang the best, ya kan? Lawan demo aksi bayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam makan sehat. Salam buat keluarga di rumah. Iya, kalau tim Ridho udah bikin sayembara kayak gini, berarti mereka udah frustasi banget. Frustasi akan banyak hal. Yang pertama, mereka frustasi ketika melihat kenyataan Ridho udah didukung 12 partai, didukung 2 mantan presiden 2 periode, didukung presiden plus wakilnya, didukung sembako. Yalah, suara mereka mentok di angka 39,48%. Yang kedua, mereka frustasi ketika melihat perolehan suara milik Pramono Anung dan Bang Dul. Padahal Pramono Anung ini sama sekali tidak populer di Jakarta. Cuma diusung satu partai yang ketumnya nenek-nenek, malah mendapatkan suara di atas 50%. Yang ketiga, mereka frustasi ketika mereka mencoba mencari kesalahan, kekurangan dari 03, ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tim 03 sebersih itu, sebermoral itu ketika di pemilu. Itulah kenapa saking frustasinya mereka tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim 03, alhasil mereka membuat sayembara. Mereka segitu frustasinya melihat posisi mereka di Jakarta saat ini. Tapi lucunya di tengah-tengah frustasi mereka masih sempet loh lempar bola panas ke tim 03. Dengan judul mereka menduga tim 03 itu memberikan sembako di masa tenang. Padahal yang justru terkenal demen membagi sembako di masa pemilu itu bukan 03, tapi 01. Nggak percaya? Nih ada fotonya nih.
Nggak percaya lagi, ada lagi nih. Nggak puas dengan foto, saya punya videonya nih. Nih. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan tuh. Tamburan nih Pan Kelurahan tuh. Dan jangan lupa, yang justru melakukan kecurangan di masa tenang, itu justru tim 01. Tahu nggak? Tim SES 01 itu memposting selembaran yang isinya Prabowo Subianto meminta warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan selembaran ini juga diposting oleh Raffi Ahmad, stafnya presiden, di masa tenang. Ya, meskipun Raffi Ahmad sekarang udah menghapus, tapi kan ini bukti telak siapa yang melakukan kecurangan di masa tenang. Iya kan? Dan lucunya juga, ketika mereka membuat sayembara yang artinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan, tapi mereka sempet-sempetnya membuat dugaan-dugaan, padahal nggak ada buktinya. Ini kan stres. Paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.155.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Ya, jadi kami minta itu yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di Saya kira itu teman-teman, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Cukup ya? 12 partai lawan satu partai, lawan anak Abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Keok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain sama kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Kalau kagak ada biar gua tap nih. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.